Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan mata kuliah SIM dengan topik sistem informasi pemasaran. Bahan sudah saya set, ya absen juga sudah bisa Anda aktifkan lewat Moodle. Nah, jadi topik kita malam ini yaitu bagaimana kita menyajikan sistem informasi berbasis komputer, ya dengan zaman sekarang. Tentunya ini yang paling bergema dan paling diminati dari pasar dunia IT karena e-commerce ya cocoknya seperti Lazada, Shopee dan segala macamnya itu lagi-lagi boomingnya dalam hal masalah eh, marketing information system ini. Oke, kita masuk ke slide berikut. Apa yang harus Anda perhatikan dalam pengantar ini bahwa eh, pemasaran itu adalah area fungsional yang utama dari bagian MIS yang sangat menarik. Nah, jadi MKIS ini bagian dari MIS ya, yang merupakan suatu interest di dalam pengembangan MIS-nya. Nah, ini perlu kita pahami bahwa MKIS ini zaman sekarang merupakan suatu tolak ukur di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, lalu dalam hal ini bahwa MKIS mempunyai 3 subsistem. Nah, yaitu terkait dengan AIS-nya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada marketing riset, ada juga penelitian terhadap pemasarannya, dan marketing intelligence. Nah, jadi ada 3 subsistem yang perlu kita perhatikan dalam MKIS ini. Nah, kemudian area fungsional dari sistem informasi ini sebagai konsep sistem yang diibaratkan sebagai Anda berkaca secara fisik. Jadi bagaimana memasarkan sesuatu yang sebenarnya. Jadi mungkin Anda sudah banyak melihat kenyataan dunia sekarang, ya bagaimana belanja di Shopee, di Lazada, atau lewat ini Instagram, ya. Lalu nanti Anda klik muncul WhatsApp yang interaktif. Nah, itu salah satu contoh di saat sekarang. Kita lanjut. Nah, bahwa di dalam MKIS ini perlu kita pahami secara sistem fisik, fungsi yang direpresentasikan dalam area sistem informasi dan perusahaan itu secara fisiknya bisa kita lihat bagannya seperti ini. Jadi sistem informasi pemasaran itu berkaitan dengan fungsi sistem pemasaran. Nah, begitu juga untuk manufaktur berkaitan dengan fungsi manufaktur. Kemudian bagian keuangan juga berkaitan dengan bagian keuangan. Lalu SDM juga berkaitan dengan fungsi SDM. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menyajikan sistem sumber daya sistem informasi. Nah, tepatnya kalau di kampus kita sekarang ini namanya IT ya atau ICT. Nah, itu setiap kampus sudah punya tapi namanya tentu berbeda-beda. Ada yang TIK, ada yang PPTIK, ya, ada yang macam-macam namanya itu, tergantung situasi pemberian nama. Oke, ini area fungsional. Kemudian prinsip marketing jangan lupa. Nah, apa itu ya marketing mix? Itu ada bauran 4 macam, di mana Anda harus mengenalkan produk, kemudian Anda harus melaksanakan promosinya di produk. Kalau sudah ada, tentu kita promosikan. Kemudian tempatnya di mana, lalu harga. Jadi kita harus menempatkan sesuatu barang di mana nantinya. Kemudian price, ya. Nah, sekarang saya dalam dunia bisnis atau saya pernah mempraktekkan ini suatu dunia usaha, saya tidak mengurut ininya seperti yang sekarang. Tapi yang saya praktekkan pertama itu adalah flash. Nah, di mana tempat yang paling cocok, yang strategi. Nah, itu yang saya lihat dengan dunia kenyataan saya dulunya. Nah, kalau zaman sekarang kita melihat tempat berdagang itu di mana. Nah, kalau dalam dunia kenyataan tentu orang banyak di sepanjang jalan trotoar atau jalan protokol. Nah, itu yang dikejar orang. Nah, tetapi ada juga di balik itu sekarang dalam masa pandemi orang lebih suka ke tempat para wisata. Nah, seperti daerah-daerah yang memungkinkan ya pernah dilirik itu Danau Deteh, danau di bawah, Alan Panjang,
Itu arah ke Batu Sangkar juga ada, Payakumbuh dan segala macamnya. Itu melihat kepada tempat. Nah, kalau sudah paham dalam dunia bisnis kenyataan seperti ini, ya itu dia yang bisa kita ambil dalam praktek. Nah, tetapi zaman sekarang ini flash bukan di dunia nyata, tapi di dunia maya. Nah, contohnya seperti yang Anda nikmati dengan yang saya sebut di atas sebelumnya, Lazada, Shopee, apalagi yang sebangsa itu. Nah, itu disajikan dalam bentuk medsos, ya. Nah, kemudian tampillah produk, kemudian promosinya selain dari web utama, tentu medsos yang berperan zaman sekarang yang paling gencar itu adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain segala macamnya. Nah, lalu dari yang tiga ini, orang cenderung melihat harga yang bagaimana sekarang? Harga yang lebih murah. Kalau bisa dibuat harga tinggi dulu, kemudian didiskon. Nah, ini prinsip di zaman sekarang orang melirik seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini nanti Anda jangan terlupa tambahan dari 4P ini ada 3P, yaitu people, apalagi saya lupa itu yang 3P-nya, tolong Anda ingat karena Anda belajar marketing. Nah, prinsip yang itu harus diterapin semua zaman sekarang. Oke. Lalu ini pemasaran menurut si Kotler, tentunya orang yang terkenal dengan masalah pemasaran ini adalah si Kotler, ya. Dia menyajikan 3 arus informasi, yaitu berupa internal, intelijen, dan komunikasi. Nah, kalau internal, kita bisa melihat di dalam pengumpulan atau pengelompokan pada suatu perusahaan atau pabrik. Sementara intelijen itu berasal dari lingkungan. Nah, intelijen itu masyarakat. Nah, kecenderungan masyarakat zaman sekarang, apalagi dengan pandemi COVID ini, ya cenderung mal-mal sepi. Jadi pada lari ke dunia maya. Nah, kemudian komunikasi. Nah, komunikasi juga perlu kita jaga. Jadi seperti Anda pernah pesan di suatu media, lalu komen-komen itu dilihat orang. Nah, komen itu yang membuat masyarakat bisa terpengaruh dalam praktek dunia zaman sekarang. Berikut juga masih tentang si Kotler menjelaskan apa yang terjadi dalam siklus arus informasi pemasaran itu. Nah, dari suatu perusahaan bisa kembali ke dalam perusahaan. Nah, ini secara internal. Nah, kemudian dari lingkungan, ini terjadi marketing intelligence dan marketing information. Nah, kesemuanya ini berada dalam satu alur yang harus kita pahami untuk zaman sekarang pada prinsipnya dalam praktek pemasaran seperti zaman sekarang. Nah, sekarang apa sih yang dikatakan dengan MKIS? Nah, jadi bahasa kitanya sistem informasi pemasaran. Nah, kalau menurut definisi yang berbasis komputer, tentunya sebagai penghubung fungsi sistem informasi yang mendukung aktivitas manajemen perusahaan ya, untuk melakukan pemecahan masalah dalam relasi memasarkan produk dari suatu pabrik atau perusahaan. Nah, itu definisi yang diartikan dalam buku MacLeod. Tentunya definisi ini akan banyak. Silakan Anda cari referensinya nanti lagi. Nah, lalu kalau kita lihat sebuah model MKIS, nah apa yang harus Anda pahami? Kalau kita lihat dalam bahasanya, yang 4P ini merupakan suatu keluaran dari model MKIS. Lalu jangan lupa dengan database. Nah, jadi database-nya apa? Nanti praktikumnya minggu depan saya membuatkan ini dalam bentuk sebuah database yang disajikan dengan Microsoft Access. Nah, lalu inputannya apa? Tadi sudah disinggung di awal sesuai dengan definisi, yaitu sistem informasi akuntansi selalu terlibat karena berkaitan dengan masalah aliran kas dan keuangan dalam suatu perusahaan. Kemudian inputnya juga marketing riset, marketing intelijen. Nah, ini penting yang dua ini. Karena inilah dasar dari jika Anda melakukan pengembangan pasar atau memasarkan sesuatu produknya. Ini bentuk gambar modelnya. Jadi setiap belajar model SIM itu selalu didasarin adanya database. Ya, mulai tolong diingat, saya mengajarkan pertama SIA, SIM,
DSS, Office Automation, lalu Virtual Office, kemudian ada Expert System. Nah, nanti Expert System juga ada. Kemudian ada lagi yang namanya IRIS, Sistem Informasi Sumber Daya Informasi, nanti ada juga database seperti ini. Nah, jadi yang 4P ini merupakan output dari sistemnya. Nah, itu modal dari sebuah database yang menyajikan MKIS dengan menggunakan sistem komputer. Berikut, kalau dalam sebuah masalah sistem informasi akuntansinya, apa yang perlu kita paham di sini? Nah, jadi ini orderan penjual dan orderan data penjual ini sebagai input, ya. Nah, itu yang sebagai data inputnya. Kemudian data ICE itu menentukan apa atau menghasilkan apa nanti dalam sebuah proses sales order data input tadi. Nah, kita bisa menyajikan laporan periodik, laporan spesial, atau bisa dibuat dalam bentuk model matematik dan semacam knowledge based model. Ini dasar ilmu pengetahuan yang ada permodelannya. Nah, itu di dalam sebuah ICE-nya, rincian dari model yang tadi. Oke, lalu bagaimana pula dengan marketing research? Nah, seorang manajer nanti dia akan menggunakan marketing research di dalam mengumpulkan informasi. Nah, informasi dari mana yang bisa diambil dan diperhatikan? Yaitu dengan mengumpulkan data dari konsumen yang prospeknya lebih baik ya, atau lebih bagus. Atau dari forecast atau perolehan dari organisasi. Nah, itu yang sebagai tindak lanjut dari marketing riset dalam sebuah sistem MKIS ini. Selain dari itu, juga ada proses yang digunakan, yaitu proses marketing riset subsistem. Nah, apa subsistemnya? Seperti tadi sudah jelaskan 4P tadi. Nah, kemudian di dalam hal ini perlu juga kita lihat apa yang menjadi data utama dan data kedua dari MKIS tadi, yang marketing riset tadi. Dia menggunakan marketing riset sebagai subsistem. Jadi ini sebagai subsistem ya. Jadi yang utama itu apa? ICE-nya. Primary datanya selalu dikelompokkan oleh perusahaan ya, atau dikoleksi. Jadi data utama itu selalu dikoleksi. Ini akan menjadi suatu bahan atau keputusan di dalam melakukan pemasaran. Nah, sebagai contoh data primer yaitu survei, wawancara, observasi, dan kontrol eksperimen. Nah, ini mana yang bisa kita pakai? Nah, tentunya tentu bisa kita praktekkan. Yang lebih tajam itu tentu semacam wawancara ya, kita langsung, atau observasi. Nah, kalau kuesioner itu bisa dimain-mainkan. Nah, itu. Oke, lanjut. Apalagi selain yang tadi, yaitu mailing list. Nah, ini dalam bentuk email, atau zaman sekarang dalam bentuk pesan-pesan itu, chattingan-chattingan, ya, atau melihat statistik penjualan. Nah, atau dalam bentuk sistem pemanggilan video seperti yang ada di YouTube. Nah, kalau zaman sekarang. Nah, kemudian ada lagi yang sebagai sumber data yang kedua atau backup, itu harus di buy ini awal katanya ya, beli, dan ada yang free. Jadi ada yang harus dibayar, ada yang dibeli. Seperti Anda mengambil sumber daya skripsi untuk penulisan. Jadi ada jurnal yang bisa berbayar, ada yang bisa gratis. Itu dia. Oke, lalu softwarenya apa? Nah, software zaman sekarang ini cukup banyak ya. Karena software sekarang sudah murah, kalau dulu sangat-sangat mahal, tapi sekarang sudah mulai murah. Ini bisa Anda buat sendiri atau mungkin Anda beli yang sudah siap saji. Nah, jadi ini seperti paket grafik, nah, terlihat membuat grafik, atau bisa Anda buat sendiri grafik penjualan dan segala macamnya. Kemudian membuat riset pemasaran yang reality untuk perusahaan, lalu melakukan analisis statistik
mungkin dalam bentuk SPSS dan lain-lain segala macamnya. Kemudian ada pula software yang merupakan keluaran dari suatu kunci sukses dari alat-alat yang digunakan lainnya. Nah, jadi mungkin Anda sudah paham juga. Nah, seperti Anda membuat pengelolaan data statistik, ada yang SEM, ada yang PLS, ya itu bisa dipakai. Nah, dan masih banyak yang lainnya yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kemudian yang intelijen, tadi masih yang riset, sekarang yang intelijen bagaimana? Nah, ini berdasarkan aktivitas etika, ya, atau dari pengumpulan informasi tentang kompetitor. Nah, ini dalam intelijen itu kita melihat lawan bisnis, teman bisnis. Ya. Lalu tidak di confuse oleh industri yang expansionnya, ya, espionisnya itu. Jadi dalam hal ini perlu kita pahami tentunya kompetitor sangat berpengaruh. Nah, contoh saja kalau di Padang sekarang ada transportasi itu ada Grab, Gojek atau Gokar, ada Maxim sekarang yang mulai membooming karena dengan harga bawahnya, tapi tidak memperhatikan segala sesuatu. Nah, itu bedanya. Atau seperti pesawat juga bisa dilihat, nah, orang cenderung mengambil pesawat dulunya Lion, nah, tapi di balik itu ada juga yang ambil Garuda, atau sebangsa pesaingnya itu lagi. Nah, seperti sekarang juga ada masuk Air Asia, itu seperti itu ya. Oke, jadi ini dalam bentuk marketing intelijen. Nah, selain dari itu apa lagi? Nah, Anda harus memperhatikan bagaimana produk subsistem itu. Nah, untuk produk sebuah subsistem yang harus kita lihat adalah siklus untuk mendukung hal-hal sebagai berikut. Jadi dalam melihat siklus hidup produk, nah apa yang harus Anda perhatikan untuk mengenalkan pertumbuhan, memilikinya, decline-nya sampai kapan. Nah, jadi di produk itu Anda lihat awalnya dulu. Dia tumbuh, berkembang, dan saat puncaknya nanti. Ya. Dan suatu saat dia akan menurun. Nah, bagaimana nanti menaikkan itu? Nah, itu yang harus diperhatikan dalam sebuah produk life cycle support. Nah, kemudian ada 3 kunci pertanyaan dalam menjawab hal tadi. Bagaimana Anda mengenalkan, merubah strategi, dan mendelete. Nah, ini sangat penting di zaman sekarang ini. Ya, kalau sesuatu yang cepat itu sekarang ya apa dan bagaimana. Dan orang cepat terpancing dengan berita-berita yang bisa tidak meyakinkan. Nah, inilah yang harus diperhatikan dengan produk subsistem. Berikut, ini kalau kita lihat dalam bentuk gambar, nah, ada saat meninggi dan saat menurun itu. Jadi, itu harus Anda perhatikan stack-nya. Ya, kemudian, nah kita harus melihat model evaluasi produk baru. Nah, apa yang harus diperhatikan di sini? Yaitu ya bagian lain dari sebuah produk sistem atau panitia produk baru, jadi steering committee-nya ini, untuk kita menjual produk baru. Nah, contoh ya mobil sekali setahun itu ada aja new produknya. Nah itu orang akan ada keluar baru, dia ingin ganti lagi. Nah, itu bisa bagaimana memasarkan. Dan saya juga melihat seorang sales itu begitu gigihnya menawarkan produk. Saya pernah dirayu, Pak, mobilnya diganti, Pak. Ini bisa tukar tambah segala macam. Nah, itulah satu contoh dalam bentuk ceritanya. Nah, kemudian place. Nah, ini tempat. Kalau tempat seperti tadi saya sudah bilang, kalau di dalam dunia nyata, kita harus melihat tempat yang di mana, kalau di Padang. Ya, atau produk apa yang cocok untuk di Padang. Nah, kalau dalam dunia maya zaman sekarang, nah apa yang harus kita perhatikan? Ya, seperti Shopee itu ya cukup booming zaman sekarang, tetapi ada juga kurangnya. Saya merasakan juga, begitu kita sudah order, yang pertama keterlambatan pengiriman, yang kedua kadangkala barang tidak cocok, atau kadangkala ada yang tidak puas dengan sudah yang sesuai kita order. Nah, karena pengaruh di dunia maya dengan dunia kenyataan berbeda. Makanya kadangkala orang masih cenderung mau belanja itu langsung, ya. Nah, ini dari suatu tempat
yang harus Anda perhatikan kalau berdagangnya di suatu dunia maya, nah itu dia. Tapi kalau dalam dunia nyata, orang masih mau ke, ya contoh kalau mal-mal yang besar, atau kalau di Jakarta itu ke apa, ke Tanah Abang, Tamrin City, dan segala macamnya. Nah, tapi kalau di Padang orang masih cenderung kemana? Ke Matahari, Transmart, dan Plaza Andalas. Ya. Nah, begitu kira-kira satu tempat yang diperhatikan. Nah, kemudian ada juga yang mempengaruhinya harus informasinya material, money. Nah, jadi ini bagaimana arus informasi yang kita lihat ini dua arah, ya, two way. Supplier ke manufaktur, dari manufaktur ke supplier. Jadi dari mana kita harus bergerak. Jadi bacanya kalau ini juga terbalik, ini uang aja yang di atas, konsumen ke retailer, retailer kepada reseller, kemudian manufaktur ke supplier. Nah, tapi rantainya balik lagi di dua arah, dari supplier material, dan terus juga ke konsumen material lagi. Nah, ini bentuk dalam suatu dua arah informasi dalam marketing mix. Nah, kemudian di saat Anda promosi, nah ini yang perlu diperhatikan, iklan, personal selling, sales promotion. Nah, iklan kalau dunia maya sekarang ya saya sebut tadi WA, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya, atau web. Personal selling, nah ini yang menjual langsung, seperti orang jual mobil itu dibuka konter, lalu dia menawarkan dan segala macamnya. Kemudian ada juga sales promotion. Nah, seorang sales melakukan promosi ya dengan apa bedanya dengan personal selling nanti, ya, itu harus Anda pahami karena juga tidak bidang saya ini. Nah, mana tadi yang sales promotion dan mana yang personal sellingnya, ya. Nah, kemudian area kesulitan di dalam computerized. Nah, sebagai contoh kesuksesan itu di mana berada, yaitu sales promotion dia menggunakan OCR atau barcode, ya. Nah, sementara personal selling ini menggunakan laptop. Nah, dia masukkan orderan pakai entry komputer atau memanggil konsumen lewat ini. Nah, saya pernah juga ditelepon oleh ini supplier atau vendor rumah. Saya juga kaget apa yang di Jawa itu. Saya kaget kok bisa saya ditawarin rumah yang mahal ya, seperti itu. Dia langsung via telepon. Yaitu yang personal selling itu. Oke. Kemudian untuk harga, kalau ini tadi masih apa tadi? Yang promotion, kemudian harga. Nah, harga didasarkan atas dua, yaitu dasar biaya dasar, demand base, nah, kemudian biaya permintaan. Nah, tentu kalau orang pedagang sudah tahu ya berapa harga jual, berapa harga beli, ya itu yang harus diperhatikan. Nah, misalnya di tarif terjual 1.000, sebenarnya harga dasarnya berapa? Nah, itu contoh dalam menentukan tarif tadi. Nah, juga didasarkan kepada permintaan. Nah, kalau permintaan banyak, biasanya harga akan naik. Nah, itu Anda sudah paham itu. Ya, tergantung situasi. Use what is model. Nah, itu kalau harga. Nah, tapi kalau tidak dipengaruhi situasi, ya biasa-biasa aja harga itu. Nah, kemudian setelah kita kenal 4 subsistem tadi, ini dibaurkan. Nah, apa yang dibaurkan terjadi? Nah, akan terjadi semacam model yang branded, di mana nanti juga akan dipengaruhi oleh lingkungan dan retailer serta konsumen. Kemudian ada pengaruh yang tidak diharapkan. Nah, contoh dalam situasi COVID, ya mana tahu dulu masker yang harga murah jadi mahal. Salah satu contoh ya. Contoh lain ada lagi obat-obatan atau buah-buahan atau apa yang sempat dulu saya lupa. Ya seperti minyak kayu putih contohnya, itu dipengaruhi oleh situasi, atau air kelapa zaman sekarang juga. Nah, itu tergantung situasi saat-saat kebutuhan yang seperti itu. Oke, itu cara brandednya. Ini gambar-gambar grafik. Ya, saya rasa nggak perlu. Nah, ini jadi penyajiannya.
Jadi ada sel statistiknya tadi yang dibilang di awal, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana nantinya MKIS itu digunakan oleh seorang manajer. Nah, jadi bahwa MKIS itu adalah sesuatu kekuatan di dalam industri, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu pemasaran. Di zaman sekarang, komputer itu tidak hanya laptop ya, tetapi HP juga sudah masuk seperti itu. Atau istilah lainnya adalah Android. Nah, dalam hal ini kita apa? Bagaimana kita belajar terhadap kebutuhan konsumen dan keinginannya. Kemudian memformulasikan atau menghitung marketing mix, lalu follow up terhadap bagaimana kita menerima konsumen-konsumen itu secara bauran dari 4P tadi. Ya, kemudian output dari MKIS itu digunakan sebagai jembatan atau feedback dari suatu perusahaan. Nah, itu kira-kira penggunaan MKIS. Ini kesimpulan. MKIS itu merupakan input sistemnya apa? Tadi sudah dijelasin, JST ini outputnya apa? Jadi yang di-output 4P atau mix-nya, inputnya AIS ya. Kemudian bahwa operasional MKIS itu tergantung kepada manajemen dan konsep marketing. Nah, inilah kunci sukses daripada MKIS dengan saat sekarang. Oke, itu cerita presentasi saya dalam bentuk topik marketing information system. Nah, lebih dan kurang Anda bisa mencari atau membaca lewat jurnal atau buku-buku lain, tapi buku sumber saya adalah buku terjemahan Mike Leod yang buku putih. Itu lebih jelas juga. Nah, bisa Anda lihat juga video-video atau yang lainnya di browser internet atau YouTube atau Wikipedia juga boleh. Oke, buka kamera. Itu presentasi saya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya kira untuk cerita mungkin Anda sudah maklum saja karena namanya cerita, ada cerita itu yang bisa menarik bagi Anda, ada yang tidak. Ya, Anda kalau seorang marketing, bagaimana marketing secara zaman sekarang, ya. Ya, Anda sudah tahu semua marketing zaman sekarang terpaksa dengan menggunakan komputer atau berbasis Android atau berbasis apa yang dibilang IT saat sekarang. Nah, inilah angan-angan pemerintah ke depannya semua berbasis itu, termasuk kuliah juga seperti ini. Jadi Anda kuliah tidak perlu repot-repot pergi punya kos, ya, tidak perlu jauh-jauh. Anda di rumah saja sudah bisa. Tetapi lemahnya mungkin sudah sama-sama kita rasakan. Ada yang bisa mengerti dengan seperti ini, ada yang tidak. Nah, ada juga yang menyatakan kosnya menjadi besar. Kita datang ke kampus, tetapi segala sesuatu fasilitas kampus masih kita bayar. Ya, Anda tahu kalau saya menjawab, dosennya kan dibayar juga gajinya. Nah, itu salah satu yang buat mahal. Yang mengurangi adalah tempat. Jadi kampus itu hanya topeng saja lagi kalau saya boleh mengingatkan kepada Anda. Anda hanya mana kampus Anda, Simpang Haru, itulah contoh jawabannya. Nah, jadi kalau secara dunia nyatanya ada, secara dunia mayanya inilah yang terjadi saat sekarang. Nah, jadi kurang dan lebihnya ya saya juga banyak mendengar komen-komen, ada yang mengharapkan semester depan sudah belajar secara luring ya seperti biasa karena ada kekurangan dan kelebihan dalam segala sesuatu ini ya. Nah, mungkin kalau untuk kuliah teori ya mungkin lebih enak seperti ini. Tapi kalau kuliah yang sifatnya agak praktek atau semacam praktis ya itu perlu tuntunan yang lebih nyata. Ya. Nah, itu komen saya malam ini. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau enggak kita istirahat mau sholat Isya dan lanjut untuk praktikumnya jam 8. Absen Anda jangan lupa pada model sudah berjalan open jam 7 tadi sampai jam 9-an ya. Tetapi untuk absen praktek besok pagi saya buka. Oke, tidak ada pertanyaan?
Yang hadir cuman orangnya begini-begini aja, yang lainnya gimana nih pada jadwal regulernya. Ya, sampai di sini saya ending, masuk nanti lagi setelah saya buka jam 8-an ya. Oke, kita stop ya. Ya, Jadrian, kita stop. Coba. Oke, Adila. Oke, Pak. Oke, siapa lagi? Rangga? Enggak, tanpa saya sebut nama semuanya. Iya, Pak, ya. Oke, mulai istirahat dulu, mau sholat, mau makan lagi, ada yang mau sholat isya atau gimana, silakan. Sampai di sini dulu untuk teori.